Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami perlu penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kami. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, kami bersyukur semua anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Haleluya, Yesus, semua anugerah-Mu, semua anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, rana marana 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 rana ramo, ajaib kuasa-Mu. Haleluya, hirara rana 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 rana. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan, kami bersyukur padamu.
terpuji namamu, Yesus Tuhan, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Anugerahmu semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari yang baru ini. Mari di hari yang baru kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saya ajak kita untuk belajar satu hal yang sederhana tetapi sangat krusial, sangat mendasar dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan kekristenan kita. Coba kita buka dulu Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pagi hari ini renungannya berjudul latah. Apa maksudnya? Kita sering tidak sadar bahwa kita menertawakan orang, terutama mungkin pelawak-pelawak yang latah. Tapi kita juga tidak bisa mendiskreditkan mereka karena itu mereka bekerja ya. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita pun secara tidak sadar kita itu latah. Yang lain ngapain, kita ikut ngapain. Yang lain bilang ini bagus, kita ikut semuanya. Firman Tuhan ingatkan, khususnya di bagian yang kedua. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan. Berkenan kepada siapa? Kepada Allah dan yang sempurna.
tanpa mendiskreditkan golongan atau kelompok tertentu, saudara pernah berjumpa dengan orang yang latah? Ada yang latah biasa karena kaget, ada yang latah sudah menjadi sangat parah. Sampai bukan hanya kata-kata yang ditirukan, bahkan sampai air mukanya atau mimik mukanya itu juga ikut latah. Misalnya, kalau yang saya ingat mendiang mamah, ya kalau kaget itu ya bukan dengan sengaja dikageti ya, tapi ya namanya saya anaknya pernah lah sekali dua kali ngageti, kemudian kita tertawa bersama-sama. Mamah itu kalau misalnya gitu, topos-topos, nah itu namanya latah. Tanpa kita tahu apa yang kita katakan, apa yang kita kendalikan, out of our control. Itu kita katakan sesuatu. Apalagi orang yang parah. Ayo kamu mati, ya aku mati, aku mati, aku mati. Kita tertawa kalau seperti itu semua kita dengar atau kita lihat. Tapi deep down, di dalam kita juga perlu ingat bahwa mengikut Kristus jangan sampai kita ini latah. Ya sudahlah ya, kalau memang dunia mau hancur ya memang ini maunya. Ya memang dikatakan oleh dunia begini-begini, saya ikut saja sama dunia. Firman Tuhan katakan, do not conform, but be transformed. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi be transformed, metanoia. Berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Ya. Sehingga dapat membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang kehendak manusia. Mana yang cuman godaan iblis, mana yang kehendak Tuhan yang sungguh. Saya percaya tahun-tahun ini Tuhan godok kita untuk benar-benar mengerti. Karena hidup ini kita semakin diperhadapkan dengan kemudahan-kemudahan. Bahkan kemudahan-kemudahan untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang dulu sulit sekarang semakin mudah. Dan saya percaya ini akan semakin menuntut kita untuk semakin dapat membedakan mana yang Allah mau, mana yang Allah tidak mau. Apa yang baik yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna di hadapan Allah, dan apa yang bukan. Saya percaya ketika kita latah, ya ini negatif dulu, ketika kita latah, kalau dunia khawatir, kita juga ikut khawatir. Lu matang aku, mati aku. Saya ingat mama selalu menghardik kami anak-anaknya. Kalau ada kami yang tiba-tiba imannya drop, terus tiba-tiba mengatakan kalimat yang kurang baik. Dan itu sudah menjadi sebuah value dalam kehidupan kami anak-anaknya. Untuk belajar tidak memperkatakan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang bertentangan dengan firman. Sakit aku, mati aku. Kita dididik untuk tidak mengatakan seperti itu. Walaupun kita tidak sempurna, tapi kita dididik seperti itu. Kita belajar supaya kita tidak jadi orang Kristen yang latah. Ayo tahun depan pasti gagal semua. Oh ya gagal. Oh gagal, ya gagal. Meskipun ke gereja tapi kalah hawa sama latahnya itu tadi. Kalah angin. Sudah kadung latah, sudah kadung percaya. Oh iya gagal, kelihatannya gagal 2025. Ke gereja, oh iya kayaknya bisa berhasil. Pulang ke rumah, oh gagal lagi. Mari kita mau sinkronkan roh kita, spirit kita dengan Roh Kudus. Supaya kita dituntun mengikut Roh Kudus, bukan latah. Coba kita buka Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dalam kurung tambahan dari saya latah. Dunia khawatir kita ikut khawatir, dunia bilang ini masalah kita ikut golongkan ini masalah.
Dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah, tidak menghasilkan apa-apa. Padahal kita sudah belajar beberapa tahun yang lalu karpoforeo totheo. Menghasilkan buah, berbuah bagi Allah. Saudara, mari pagi hari ini simple. Jangan latah. Yang lain khawatir, kita ikut khawatir. Kebalik, do not be conformed, do not conform. Jangan menjadi serupa dengan dunia, but be transformed by who or what. Bukan by who, bukan by orang, bukan oleh orang. But by renewal of your mind, pembaharuan akal budi kita. Bagaimana pembaruan budi itu bisa terjadi? Ketika kita berserah pada Tuhan. Ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan. Maka pembaharuan budi itu terjadi. Sehingga ketika pembaharuan budi terjadi, kita bisa membedakan. Oh ini yang Tuhan mau. Oh ini bukan Tuhan yang mau. Kadang-kadang banyak pilihan yang kelihatannya baik, tapi itu bukan yang Tuhan mau. Dan kalau kita tidak jeli, kita jadi orang yang latah. Oh katanya orang ini bagus kok, ya sudah. Bagus saja, padahal belum tentu Tuhan bilang bagus. Karena itu, pagi hari ini, biar kita mengawali hari kita dengan berkata, biar aku tidak latah terhadap dunia ini. Biar aku gak sedikit-sedikit latah terhadap dunia yang aku hadapi ini. Aku percaya Roh Kudus menuntunku, memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan, kepastian di dalam nama Yesus Kristus. Aku berkemenangan, aku berhasil. Sehingga kita tidak dihimpit oleh kekhawatiran dunia. Kita tidak ditakut-takuti oleh ketakutan yang tidak mendasar. Saudara tahu tidak? Kekhawatiran saudara 80% itu ilmu pengetahuan penelitian mencatat tidak mungkin terjadi, tidak pernah terjadi. 20%-nya itu pun masih dipilah-pilah lagi. Bisa terjadi kalau tingkah laku kita membuka pintu bagi kekhawatiran kita itu terjadi. Kalau tidak, ya tidak akan terjadi. Apalagi kalau kita ingat ada Tuhan yang bersama dengan kita senantiasa. Mari, pesannya simple, letakkan di hati. Menghadapi kehidupan, jangan latah. Kenapa Pak? Supaya saudara ingat, karena orang latah itu lucu. Apa yang lebih buruk? Apa yang bisa membuat kita tidak mau jadi orang-orang yang lucu dalam tanda kutip? Karena nanti kita hanya jadi lelucon. Lebih baik kita tidak latah terhadap dunia ini. Dan kalau di dalam Tuhan gak ada dia menyuruh kita latah. Enggak, kita dikasih kehendak bebas. Supaya kita tidak latah. Tapi dengan kehendak bebas kita, Tuhan juga mau kita berpikir, loh, you have choices, kamu punya pilihan. Tinggal mana yang mau kau pilih. Itulah Tuhan kita, gak pernah membuat kita jadi latah. Takut. Takut. Oh ya takut, mati. Bangkrut. Sakit. Gak ada. Itu iblis, itu roh jahat. Kekhawatiran dunia yang menghimpit. Sehingga kalau kita lihat kemarin ada namanya panic buying. Belanjanya panik. Karena takut akan terjadi ini dan sebagainya. Tapi mari kita belajar. Ini garis bawahi, belajar untuk tidak latah. Karena orang latah itu lucu. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Firman-Mu mengingatkan bahwa kami harus mengalami pembaharuan budi di dalam Tuhan. Supaya kami bisa membedakan manakah yang baik, manakah yang kehendak Allah dan manakah yang sempurna. Dan biar di dalam nama Yesus sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan,
Dimanapun kami bekerja, Tuhan Engkau menyertai kami. Dan Tuhan Engkau buat berhasil. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.